Saya bermohon kepada Anda semua, kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita. Dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah, Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Tobat itu terus. Makanya disebut tawab. Tawab itu nggak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan, ya terus tobat, jangan berhenti. Terus tobat. Bisa sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi terus, jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Nangis, hari ini nangis, gak bisa, besok nangis. Gak bisa, besok nangis, gak bisa lagi, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat. Dan ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang putus asa ketika punya masalah. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Pengen nggak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana caranya supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dua yang diajarkan Allah langsung di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi, cara yang pertama kalau kita pengen dapat cinta Allah itu adalah lakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Salat zuhur, salat subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita lagi dalam kondisi normal, gak seperti sekarang karena kita harus tetap di rumah, maka pergilah ke masjid untuk laki-laki. Kalau perempuan, lakukan di rumah tetapi tepat waktu, sehingga gak ada lagi ibadah yang lebih Allah sukai dari seorang hamba daripada sholat wajib. Gak ada dosa yang gak dimaafkan. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Syirik itu baru gak dimaafin kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia belum meninggal dan bertaubat, mau syirik, mau meragukan Allah, mau dia durhaka ke Allah dengan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar, semuanya asal dia bilang Astaghfirullahalazim, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Tapi Anda sebagai seorang wanita harus punya rasa malu. Jangan senang kalau foto Anda dilihat oleh kaum laki-laki. Coba, laki-laki itu lihat, kalau Anda cantik, Anda akan dihayal-hayalkan, Anda direndahkan dalam hayalannya. Kalau jelek, Anda dibilang jelek, rugi pokoknya. Anda wanita mulia, Anda harus merasa malu. Makanya tidak perlu Anda memajang foto Anda di mana? Di apa namanya, DP ya? Apa? Ada, sudah terserah namanya apa. Saya juga megang WA, tidak punya WA, ada Facebook yang megang anak-anak. Itulah, tidak usah dipajang-pajang begitu kaum wanita. Karena wanita adalah mulia. Maka wanita mulia adalah wanita yang sangat malu dan risih jika ada orang yang melihat dirinya. Anda wanita harus mulia, merasa risih jika dilihat oleh kaum laki-laki. Risih yang sesungguhnya. Kalau Anda sudah merasakan, kenapa si laki-laki itu melihat saya terus? Itu iman di dalam hati Anda. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang... Enggak. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh, kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku. Walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah.
Jadi kalau Allah sudah pilih Anda untuk berubah menjadi baik, Anda sendiri tidak memilih baik, berarti bukan Allahnya yang salah. Anda sendiri yang menghambat diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Maka bertakwalah kepada Allah, senangi diri kita, berbahagialah. Karena ketika Anda sudah mulai berada di majlis ilmu dengan ustaz manapun, maka itu tanda pertama Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kalian tahu nggak kenapa air mata orang yang bertaubat itu begitu mahal harganya dalam pandangan Allah? Maka Nabi katakan orang-orang yang bertaubat, ya orang-orang yang bertaubat, satu tetes air mata mereka akan memadamkan api neraka jahanam seluas samudra. Mahal harganya. Kenapa? Karena di tengah lingkungan para malaikat mereka tidak punya air mata. Di mana-mana barang langka, di mana tempat barang itu langka, maka barang itu akan mahal harganya. Air mata itu langka di langit. Jadi ketika malaikat turun berganti siang, pagi dan sore, bergantian bersif-sif ke langit, dan ketika malaikat membawa tetesan air mata orang yang menangis bertaubat kepada Allah, maka air mata tadi akan menjadi barang langka di langit, sehingga air mata tadi akan bernilai mahal dalam pandangan Allah, dalam pandangan para malaikat.